Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya, hari ini kita akan membahas tentang tutorial ya, bagaimana cara mengerjakan tugas besar nantinya. Nah, jadi tugas besar statistika dan probabilitas ini itu dikerjakan secara kelompok ya, dikerjakan secara kelompok. Kelompoknya sama dengan yang sudah pernah dibagikan ya, sama. Nah, dikerjakan secara kelompok dan juga cari kasus-kasus, cari kasus-kasus yang diasumsikan sesuai dengan sebaran Gaussian random variable. Nah, jadi cari kasus yang diasumsikan sesuai dengan sebaran Gaussian random variable yang bentuknya seperti gunung ya, wah ya. Nah, setiap kelompok harus berbeda nih kasusnya. Nah, setiap kelompok harus berbeda ya kasusnya ya. Cari aja yang sederhana ya, cari yang sederhana di mana pengukurannya itu pengukuran yang sebatas panjang atau berat atau massa ya. Entah itu kilogram atau gram atau ya sentimeter, milimeter gitu ya. Atau ya 0,1 milimeter atau 0,01 milimeter. Kan ada ya sekarang vernier caliper yang kecermatannya 0,01 milimeter. Nah, ini kasus yang berkaitan dengan pengukuran dimensi seperti seperti milimeter gitu ya. Seperti seperti milimeter atau gram dan juga perhatikan kecermatan alat ukur dan deviasi deviasi produknya ya. Nah, misalnya nih gini nih. Kalian ngukur ini kita bandingkan dua kasus yang ekstrim ya. Misalnya kalian ngukur batang kayu yang baru dipotong dari pohon gitu. Sama kalian ngukur tusuk gigi. Kan panjangnya beda jauh ya. Nah, mungkin batang kayu kita punya toleransi yang satuannya itu sentimeter. Nah, misalnya kurang lebih 1 sentimeter masih oke lah, gitu ya. Kurang lebih 1 sentimeter masih oke. Jadi misalnya kita punya pabrik penghasil batang kayu ya, dipotong dari hutan misalnya, deforestasi. Nah, kita ngepotong batang kayunya itu pengennya 4 meter, plus minusnya tuh cuma 1 senti gitu. Plus minusnya cuma 1 senti. Jadi variasinya sampai maksimal lebih dari 1 senti atau minimal kurang dari 1 senti masih oke. Nah, bandingin kalau misalnya tusuk gigi, kita menerapkan toleransi yang sama tepat atau tidak? Tidak tepat. Masuk tusuk gigi toleransinya lebih kurang lebih 1 senti. Nanti variatif banget ya. Nah, jadi mungkin kalau tusuk gigi itu satuannya 0,1 mili gitu ya, plus minus 0,1 milimeter. Jadi masih dianggap oke kalau misalnya panjangnya masih lebih dari 0,1 milimeter atau kurang dari 0,1 milimeter. Jadi perhatikan kecermatan dari alat ukurnya. Nah, kecermatan alat ukur adalah satuan paling kecil yang bisa dibedakan oleh alat ukur. Kayak misalnya penggaris berapa kecermatan? Penggaris berapa? 1 milimeter. Itu adalah hal terkecil yang bisa dibedakan oleh penggaris gitu. Nah, kalau misalnya ngukurnya pakai meteran atau penggaris gitu ya, ya itu untuk yang gede-gede lah. Kayak misalnya ya panjangnya itu maksimal sampai 1 meter gitu ya. Kalau misalnya kurang dari, let's say kurang dari 10 cm ini produknya ya, itu jangan pakai penggaris lagi. Misalnya pakai vernier caliper. Tahu nggak vernier caliper? Bahasa ininya jangka sorong.
Bahasa bahasa Indonesianya jangka sorong ya. Kalau jangka sorong kecermatannya berapa? Ada yang tahu nggak biasanya? Beda-beda. Hah? 0,001. Enggak lah. Itu memikrometer. 0,01 ada itu yang paling cermat, yang digital biasanya. 0,01, 10 pangkat minus 2. 10 pangkat minus 2 milimeter. Itu yang paling kecil. Umumnya itu 0,05 kalau yang manual yang ngelihat pakai mata. Pernah lihat kan? Pernah nyoba yang ngelihat pakai mata mana nih yang paling sesuai gitu ya. Nah, yang manual itu yang manual itu 0,05 atau 0,02 yang bisa dibedakan. Nah, itu bisa nih pakai ngukur tusuk gigi misalnya ya. Karena panjangnya itu kurang dari 10 cm. Biasanya kan lebih ketat ya toleransi geometrinya. Nah, jadi harus diperhatikan, harus sesuai antara produk dan juga antara deviasi produk dan juga kecermatan dari alat ukur. Jadi jangan pakai meteran kalau misalnya ngukur tusuk gigi ya, jangan pakai meteran, pakai vernier kaliper. Terus ya jangan pakai vernier kaliper kalau mau ngukur batang kayu yang panjang banget, pegal ya ukurnya. Susah juga karena ada kapasitas maksimalnya. Jadi harus diperhatikan. Terus juga misalnya timbangan. Kalau misalnya yang kalian ukur itu truk muatan besar gitu ya, it's okay. Misalnya kecermatannya cuma 0,1 kilogram. 0,1 kilogram berarti kan 100 gram ya cermatan si alat ukurnya. Tapi kalau misalnya bendanya itu udah kecil-kecil kayak emas gitu kan, wah ini kan harus presisi tinggi ya, kecermatan yang sangat ketat sekali, misalnya 0,001 gram gitu. Jadi harus diperhatikan antara alat ukur dengan produknya harus sesuai. Intinya alat ukur harus bisa membedakan deviasi atau ya perbedaan dari produk yang kita mau ukur gitu ya. Harus bisa membedakan. Seperti itu. Ini nggak usah yang susah-susah ya, kalian kasusnya. Intinya harus berbeda dan sesuai dengan Gaussian random variable. Nah, jadi harus kong kali kong nih sama ketua kelas ya. Oh, saya kasusnya ini, yang lain jangan pakai gitu. Silahkan diatur-atur aja ya. Dan juga kalau bisa jangan yang mengeluarkan uang terlalu besar ya. Jangan sampai kalian boncos lah buat tugas akhir ini gitu ya. Jadi pakai kasus yang seminimal mungkin modalnya. Kalau bisa nggak pakai modal. Kayak misalnya kalian ngukur ukur berat badan mahasiswa gitu ya. Mahasiswa misalnya mahasiswa tingkat 2 semua jurusan. Ya kan bisa jadi ajang kenalan juga sama jurusan lain ya. Ajang kenalan gitu. Misalnya kalian ngukur berat badan laki-lakinya gitu ya. Anak tingkat 2 semuanya diukur. Nah, timbangkan juga kan nggak usah beli ya, yang ada aja dipakai gitu. Nah, itu bisa tuh pakai berat badan mahasiswa atau apapun ya, terserah kalian. Nah, jadi jangan sampai kalian mengeluarkan modal yang terlalu besar ya untuk mengerjakan tugas ini. Cari contoh-contoh yang sederhana sehari-hari aja. Oke? Nah, terus setelah itu Kalau benar-benar itu eh, kelas A dan kelas B juga harus pas apa? kelas A dan kelas B. Iyalah, kalau bisa, soalnya kan kasus banyak banget. Kalau bisa dibedain juga ya, kelas A dan B. Nah, selanjutnya minimal ada 100 atau minimal harus mengukur 100 sampel ya. Nah, ini minimal banget 100 sampel. Boleh lebih, tapi nggak boleh kurang. Jadi ngukur 100 benda, apapun itu. Gitu ya. Minimal 100, boleh lebih. Ya, lebih baik kalau misalnya lebih banyak. Boleh lebih. Nah, silahkan nih dipikir-pikir ya. Kira-kira kasusnya mau apa nih? Nah, terus
Apalagi ya. Eee, oke lah, secara umum ini aja sih yang perlu kalian cermati untuk pemilihan kasus ya. Silakan dicatat. Ada yang punya ide sok biar dari sekarang, oh ini boleh, ini enggak tepat. Silakan. Kalau yang ada yang mau didiskusikan, Tusuk sate tusuk sate boleh. Tusuk sate boleh. Hah? harus harus yang bawah. Hah? Harus harus yang bawah. Minimal. Terus Tusuk sate harus di pabrik yang sama ya. Jangan di beda-beda pabriknya. di Heeh. Ya intinya itu dari satu produsen ya. Jangan produsen beda-beda. Bisa tuh 50 beli di pasar A, 50 di pasar B, jangan. Hah? Sedotan boleh. Sedotan itu lah, sangat presisi loh. Sedotan itu presisi, termasuk presisi karena pakai kalau misalnya pakai pabrik ya, itu presisi banget. Jadi alat ukurnya tuh jangan sembarangan. Emang vernier kaliper bisa nyampe sedotan? Itu kalian sulit ngukurnya. Jadi kalau misalnya sekedar pakai penggaris, nggak bakal kelihatan bedanya. Jadi karena udah pabrik itu udah sangat inilah, udah sangat baik ininya ya, quality controlnya. Jadi nanti kamu sendiri yang sulit karena sulit untuk membedakan antara satu sampel dengan sampel yang lain kalau sedotan. Ayo, apalagi rokok Pak. panjang atau berat? Panjang boleh, berat boleh. Panjang boleh, berat boleh. Hati-hati ya kalau ngukur panjang rokok karena mudah sekali tertekan. Jadi kalian ngukur agak-agak ketilep dikit itu Paling di permukaan ini. Saya simpan loh. Baru si alat ukurnya begini. Dijalin gitu. atau kurek apa? Kamu ngukur apa? Pakai mentris, pakai apa? Oke. Jangan sombong. Wajah nggak sorong. Gimana cara ngukurnya? Jadi misalkan simpan di dalam kaki nih, batang di sini nggak perlu diukur gitu. Itu kalau misalnya kalian rokoknya agak bengkok, harus lurus ngukurnya. Kalau rokoknya agak bengkok, ya bisa sih. Intinya bisa, tapi teknik mengukurnya harus hati-hati ya. Saran saya sih rokok mendingan berat nih. Tapi yang bisa sampai ya 0,1 gram lah. 0,1 gram. Banyak. Timbangan-timbangan ini kok murah-murah ya di Shopee yang bisa membedakan sampai 0,01 gram aja cuma 70.000. Kalau Pak, Segi panjang boleh, aku boleh, aku boleh. Apaan jadi aku ini? Wah itu juga. Oh korek api yang ini udah sebat semua. Jangan ya. Contoh-contoh begini lah banyak eh, kehidupan sehari-hari, kerjaan kelereng boleh. sebat semua ini agen sebat. Kelereng boleh. Iya, kelereng apa? Diapain? Diukur apa? Ukur diameter tuh bentuk dari kelereng itu beda-beda. Bahkan satu sampel ukur di beda posisi juga bisa beda. Kalau kebulatan yang nggak sempurna. Jadi yang mesti diukur tuh kebulatan. Wah, kamu suka banget mengukur kebulatan kalau kelereng. Jangan kelereng. Kalau mau beratnya, beratnya bisa. Berat kelereng, berat kelereng boleh. Bulan Kenapa? bulan merah. Boleh, boleh beratnya ya. Atau panjang boleh. Kedua baru. Beratnya bisa, panjangnya juga bisa. Ini misalnya gula merah nih ya. Ini bagus nih, ide yang bagus nih. Jadi kasusnya sama-sama gula merah. Kelompok yang satu ngukur panjang, tebal gitu ya. Kelompok satunya lagi ngukur beratnya gitu. Jadi bisa dipakai buat dua kelompok. Terus ngukurnya bareng-bareng gitu ya, besar bareng-bareng. Bayar aja si penjualnya, Pak. Saya izin ngukur, saya bayar ke penjualnya 20.000 kek, apa kek, gak usah dibeli. Kalau beli 100 kan buat apa juga kalian? Begitu aja. Jadi strateginya izin ke penjualnya, Pak tugas kuliah mau diukur gitu. Bah, kasih aja 20.000 gitu ya. Mau beres si penjualnya juga. Nggak usah dibeli, diukur aja. Apalagi sok bisa. Berat dodol boleh. Betul.
Berat dodol boleh. Yang ada Tuh, dari produk aja kan variasinya banyak banget ya. Ya, masa mau sama di setiap kelompok jangan lah. Produk apa aja tuh sok wajib apalah bisa. Apalagi berat telur. Telur boleh, berat telur boleh. sumpit itu pas sumpit Panjangnya bisa ini emang ada. Nih gini. Jadi jangka sorong itu maksimal biasanya ya paling 20 sampai 30 cm loh kapasitas ukurnya. Sumpit kan panjang banget tuh. Ya nyampe nggak si jangka sorong? Nah, sumpit itu termasuk yang high precision. High precision itu ya harus kita bedakan dengan alat ukur yang high precision juga kan. Nah, kalau udah pakai pabrik ya itu tuh high precision. Nah, jadi kalau bisa yang bisa ngukur sampai 0,01 ya vernier caliper yang digital tuh. Nyampe nggak sumpit panjangnya sumpit? Kayaknya enggak deh, kayaknya. Jangka sorong tuh bahkan cuma 20 20. Jarang yang 30 cm kayaknya. Sumpit berapa senti? Hampir 30 kan? Hampir 25 mungkin ya. 25 cm. Ya, silakan aja dicoba. Dicoba dulu. Kamu bawa vernier caliper pasar aja yang mana yang kira-kira cocok gitu. Oke, gitu ya. Kebayang lah ya. Ininya apa kasusnya udah kebayang. Nah, seperti itu ini untuk kasusnya. Nah, ini contoh untuk pengolahan datanya. Silahkan dibuka laptop masing-masing. Dibuka laptopnya. Jadi tugas kalian itu pertama mengukur ya, mengukur semua sampel dengan kecermatan yang sesuai. Nah, kalian juga harus masukin juga ya ke laporannya tentang spesifikasi alat ukur yang kalian pakai. Kecermatannya berapa, mereknya apa gitu ya. Nah, jadi harus sesuai dengan kecermatan ini juga salah satu poin penilaian. Misalnya ya, kalian ngukur pakai penggaris tapi kalian masukin ini ya, misalnya sampel pertama tinggi 12,5. Emang penggaris bisa kayak gini? Nggak bisa. Wah, itu udah langsung salah besar pengurangan poin. Jadi penggaris tuh nggak bisa ngebedain 0,5 mili. Nggak bisa. Penggaris tuh cuma bisa ngebedain 1 mili doang ya. Jadi 12 atau 13 dan lain-lain. Ini penggaris gitu. Jadi harus sesuai antara kecermatan alat ukur dengan data yang kalian tulis nih. Nggak bisa sembarangan ya. Seperti itu. Jadi bikin laporannya juga nanti ya kalau bisa sesuai dengan kaidah makalah, penulisan makalah ya. Ada bab 1, bab 2, bab 3. Oh ya ini saya jelasin. Em, ini sistematika. Nah, nanti dikumpulkannya dalam format makalah PDF ya. Biasa kalau makalah ada bab 1 pendahuluan. Nah, isinya apa aja? Ada latar belakang, ada tujuan, dan batasan masalah. Ini minimal ya. Ditambah sistematika penulisan boleh, tapi nggak juga nggak apa-apa. Ini minimal ada latar belakang, tujuan, dan batasan masalah. Ada bab 2. Ini landasan atau tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka. Ini berisi ya semua hal yang mengenai tinjauan teori atau penelitian tentang hipotesis testing, terutama chi-square ya. Masukin beberapa penelitian misalnya ya dari jurnal-jurnal tertentu itu lebih bagus. Minimal dari inilah dari teori ya.
Kalau ada aplikasi-aplikasi pengukuran dari peneliti-peneliti tertentu di jurnal penelitian itu lebih menambah nilai lah di bab 2 ya. Ada bab 3 data hasil pengukuran. Nah, ini data hasil pengukuran yang kalian kalian ukur ya. Ya ini aja bab 3 ya. Jangan datanya doang, data dan pengolahan. Atau langsung aja deh pengolahan data ya. Nah, ini isinya ada data hasil pengukuran dan langkah-langkah pengolahan data. Bab 4 analisis. Bab 5 kesimpulan. Nah, seperti ini. Dianalisis nih hasilnya dari bab 3. Misalkan ada suatu kasus di mana oh ini nih nggak lolos nih chi-square-nya. Nah, kalian analisis kenapa hal itu bisa terjadi. Faktor-faktor penyebabnya apa? Terus apakah ada bisa kita modifikasi dengan nilai-nilai tertentu agar lolos chi-square-nya atau tidak gitu ya. Itu di bab analisis. Nah, seperti ini sistematikanya. Oh iya, saya juga harus kasih tahu ke kalian ini dikumpulkan paling lambat tanggal ujian belum ada ininya ya, belum ada keterangan kapan. Tanggal 31 aja deh. 31 Januari 2025. Dikumpulkan paling lambat 31 Januari 2025. Ketua kelompoknya saja ya. Ketua kelompoknya saja boleh di grup, kumpulkan di grup boleh. Tapi jangan dikumpulkan sebelum tanggal 31. Misalnya kalian udah beres nih tanggal 20, tanggal 20 3 hari, 3 hari ke depan udah beres tanggal 30. Jangan dikumpulin dulu, tetap dikumpulinnya tanggal 31 ya di grup WhatsApp. Nah, seperti ini. Oke, sip. Yang ini udah dicatat, yang ini sistematika. Oke, kalau udah kita langsung ke pengolahan data nih. Ini ceritanya kalian punya data 100 data ya, di mana datanya tersebut itu ini data ada 100 ya sampai 100. Nah, datanya ada 100. Nah, nilainya itu ini saya karena nggak ngukur langsung ya kayak saya kasih random aja lah, random. Nilainya antara let's say 95 sampai 105 let's say ya. Bottomnya itu 95 sampai 105. Nah, ini random nih. Misalnya ini saya ngukur pakai meteran ya, suatu panjang tertentu lah. Panjang meja misalnya ya. Kayak gini nih sebarannya. Nominalnya segini. Ya, clear ini sampai sini? Jelas? Ini ceritanya itu adalah hasil pengukuran kalian. Kalau hasil pengukuran kalian umumnya banyak komanya ya. Misalnya 100 koma berapa, berapa. Kalau ini ceritanya ya, soalnya saya nggak ngukur. Ceritanya saya pakai random aja lah seperti ini ya. Nah, setelah itu kita bikin kelas nih. Bikin kelas atau kategori. Di mana kategorinya itu ini bentar ya.
Nah, kategorinya itu atau kelasnya ya minimal 10. Nah, jadi ada 10 kategori, ada 10 pengelompokan ya. Ada 10 pengelompokan. Jadi caranya gimana menentukan kelas? Ini saya tulisnya di sini deh ya. Menentukan kelas atau kategori. Caranya itu adalah kalian harus menemukan nilai minimal dan juga nilai maksimal dari data yang kalian miliki. Jadi harus tentuin dulu. Pertama ya, tentukan range. Jadi caranya kalian menentukan range itu dengan melihat berapa nilai maksimalnya dan juga berapa nilai minimalnya. Caranya bagaimana? Jadi range itu sama dengan ya. Nah, kalian pertama kan nilai maksimal dulu nih. Berarti sama dengan atau gini dulu deh biar ini ya. Tentukan range. Pertama kalian lihat dulu berapa nilai maksimalnya. Ini max sama dengan ya sama ya max sama dengan max kurung buka terus ininya nih array-nya kita masukin ya dari nomor 1 sampai nomor 100. Nah, kita lihat nih nilai maksimalnya 105. Nah, terus nilai minimalnya itu adalah sama dengan minimal sama nih di blok dari atas sampai bawah. Oh ya, kalau kalian pakai random ini pasti berubah-berubah, ya nggak? Nah, jadi kalian tadi di blok dulu ya, di blok dulu biar nggak berubah-berubah. Jadi kita nggak usah pakai kode lagi, karena kita yang perlukan angka acak di awal. Nih, Ctrl C. Terus di sel pertama ini klik kanan. Nah, pastenya tuh sebagai number, sebagai value, bukan sebagai kode. Paham nggak? Nih, paste, paste option atau paste spesial di sini. Nah, pilihnya yang 1, 2, 3 nih. Jadi kita mengcopy value-nya aja, nilainya aja, tanpa mengcopy kodenya. Ya, tapi kan di kasus kalian nggak pakai kayak gini nanti. Ini ya latihan aja lah. Oke, tentukan range. Berarti range-nya berapa nih di sini? Sama dengan ini dikurangi. Range-nya 10. Ya, udah menentukan range. Nah, sekarang kita menentukan kelas atau kategori. Menentukan kelas atau kategori itu caranya adalah range dibagi dengan jumlah kelasnya. Misalnya kalian jumlah kelasnya mau 10 ya. Ya berarti range dibagi 10. Jadi ini adalah jumlah kelasnya. Jumlah kelas ada 10. Nah, berarti jarak antara satu kelas ke kelas yang lain itu adalah ini namanya increment ya. Inkrementasi atau ya ini range antar kelas gitu loh. Satu kelas itu range-nya adalah kelasnya ini 10 ya. Implementasi itu sama dengan range dibagi jumlah kelas. Nah, ini satu nih increment-nya. Jadi ini menentukan jarak antar nilai ya, jarak antar kelas. Nah, jadi kita bisa bikin nih dari sini bisa kita bikin ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai dengan 10 ya. Ya. Oh, nominal sama dengan ini random nih. Between. Nah, ini nih, range between. Nah, terus tentuin bottomnya berapa.
Bottom tuh yang paling bawah ya. Nilai yang paling minimal yang dihasilkan dari kode ini 95 nih saya. Kalian terserah mau berapapun ya. Boleh berapa aja. Terserah, terserah. Nggak sama juga boleh. Misalnya kalian yang range-nya agak tipis, boleh. Enggak deh, lebih dari 10 aja deh. Ini soalnya si koma-komanya nggak muncul di sini. Yang range-nya lebih dari 10 nggak apa-apa. Misalnya 1000 minimalnya, maksimalnya 1200 gitu. Boleh. Dibedain aja lah biar variatif ya. Terserah kalian. Ini misalnya bottomnya itu adalah 1000 ya. Terus titik koma topnya berapa? 1200 batas atasnya. Nah, jadi dia akan mengeluarkan angka yang acak gitu loh. Dia akan mengeluarkan angka yang acak. Ya, udah, terus kalian tarik ini sampai ke nomor 100 gitu. Nah, udah belum? Nah, terus nanti ini akan selalu berubah nih. Si angka-angka ini kalau misalnya kita macem-macemin selalu berubah. Jadi supaya tetap di copy dulu ya. Di copy dulu sampai yang 100, Ctrl C, terus diklik kanan, paste sebagai value di sini. Paste sebagai value. Jadi nilainya tetap nggak akan berubah-berubah lagi. Ini juga biar variatif lah saya juga ganti nih, biar nggak terlalu sempit ya implementasinya. Trend between. Kalau saya misalnya ini 900 sampai 1003 ya 1250 lah. Ini biar enak. Nah, ini biar gampang ya. Biar gampang ini saya bikin incrementnya biar pas 30 ya. Nilai minimalnya 900. Nah, ini biar ngitungnya gampang aja. Oke, sip. Udah sampai sini belum? Ini biar gampang kalian modifikasi salah satunya ya. Supaya minimal dan maksimalnya itu pas. Dan incrementnya itu angka yang pas juga. Ini nggak mesti pas nanti ketika kalian ngerjakan tugas ya. Incrementnya itu nggak mesti angka bulat seperti ini, nggak mesti. Nah, jadi kelas yang pertama itu angkanya berkisar 90 sampai 900 sampai 930. Nah, ini juga berikutnya ya berurutan ya. 930 sampai 960. Ini 960 sampai 900 berapa? 900 berapa? 990. Ini 990 sampai 1000, kok 1200? 1002.
1020 sampai 1050 dan seterusnya ya. Ini terserah kalian. Kalau kalian beda range-nya ya berarti beda juga ya. Tergantung dengan inkrementasinya. Ini kebetulan inkrementasinya itu 30. Jadi setiap 30 kita berubah. Ini 1050 sampai 1080, 1100, 1110 ya. 1110 sampai 1140. Dan ini 1160 sampai 1200. Oke, nah ini adalah inkrementasi. Inkrementasi itu ya pemisah-misahan ya. Increment, pemisah-misahan antar kelas. Selanjutnya kita ngitung nih ada berapa data yang masuk ke kelas pertama, masuk ke kelas kedua, kelas ketiga dan seterusnya. Yaitu frekuensi. Dihitung ada berapa. Oh ya, dari sini juga kalian perlu ngitung beberapa parameter dasar statistik ya, seperti misalnya median, median berapa gitu ya, sama dengan, nah, sama dengan median, terus kita blok ya, kita blok nilainya, median dapat, terus min berapa, min sama dengan average. Ini rata-ratanya berapa, kalian harus dapetin nih nilai rata-rata. Oke, udah dapat nilai rata-rata, kalian hitung juga standar deviasinya. STDEV. Nah, ini tuh. Standar deviasinya kalian hitung. Oh, ini standar deviasi. Nah, ini nanti angka-angka ini akan berguna ya di analisis berikutnya. Nah, standar deviasinya 85,7. Nah, jadi kan kita expect seperti ini nih, ya. Datanya itu akan kita expect seperti ini. Nah, kita expect datanya bakal seperti ini nih. Set. Ini probability ya. Sumbu Y-nya adalah probability. Nah, rata-ratanya itu adalah tadi berapa rata-ratanya teh? Kita expect datanya seperti ini, 1046,9 ya, atau ya 1047 lah. Ini rata-ratanya 1047. Nah, ini ya, seperti ini rata-ratanya dengan standar deviasi. Nah, ini batas-batasnya ya. Dengan standar deviasi jaraknya itu 80-an ya tadi yang udah kita hitung. Nah, jadi bisa kita expect di dalam sini itu ada berapa populasi? Ini satu standar deviasi, ini juga satu standar deviasi. Masih ingat gak? Kalau 2 sigma ada berapa persen populasi? 2 sigma ada berapa persen populasi? 66%. Jadi ada 66% nih data yang ada di dalam sini gitu.
Ini asumsi kita. Kalau 4 sigma berapa? Masih ingat nggak? Kalau 4 sigma, nambah lagi nih jaraknya. 95%. Kalau 3 sigma itu 99,7%. 6 sigma ya. 6 sigma 99,7%. Nah, jadi kita expect datanya bakal seperti ini kan? Jadi banyak yang ngumpul di tengah, ya. Banyak yang ngumpul di tengah. Ekspektasi kita seperti ini. Nah, mau kita buktikan benar nggak sesuai gitu. Ini kalian hitung lagi yang lain-lain ya, seperti kuartil 1, kuartil 3 berapa, terus apakah ada ini apa namanya? Outliers atau tidak. Ini kalian uji nih. Apakah ada outliers atau tidak. Cara ngitung outliers sudah saya jelaskan ya. Nah, terus kita masuk ke perhitungan frekuensi nih. Caranya gimana? Cara ngitung frekuensi. Ada berapa data yang antara 900 sampai 930? Gimana caranya? Ada yang punya ide? Dihitung manual? Kerjaan anak simpanse. Kita tuh pakai Excel. Ngapain ngitung manual? Jangan kayak simpanse ya. Ada caranya. Jadi kita harus memasukkan logika untuk menghitung data yang kurang dari 930. Caranya adalah sama dengan count if. Count itu hitung ya. Count if. Nah, if itu kita pakai syarat, hitung dengan syarat tertentu gitu ya. Nah, range-nya ya kita masukin nih range-nya dari atas sampai bawah ya. Nah, terus titik koma. Titik koma kriterianya apa nih? Nah, kriterianya itu saya lupa pakai tanda petik apa enggak ya. Ntar saya lihat dulu. Oh ya, pakai tanda petik. Jadi masukin tanda petik dulu nih. Tanda petik. Nah, ini kurang dari kurang dari 930. Tanda petik lagi. Nah, tuh kan ada 8. Ini kelihatan nggak? Nah, ini nih kelihatan nggak? Count if kurung buka. Nah, ini ya range eh, array yang mau kita tentukan ya berarti 100 data yang kalian punya ya. Nah, kalau saya pakai titik koma karena ini Eropa standar Eropa ada yang pakai koma biasa. Ini tergantung Excel kalian nih. Pakainya sistem seperti apa? Lihat aja di suggestionnya ya. Ada yang titik koma, ada yang koma, beda-beda. Bisa diubah nih sesuai keinginan kita. Kalau di Excel saya titik koma, di Excel kalian bisa jadi pakainya koma. Kurang dari 930. Nah, ini ada 8. Nah, terus kalau ini gimana dong? Yang antara 930 sampai 960, gimana cara ngitungnya? Ayo berpikir, berpikir, jangan kayak simpanse. Hah? Rumusnya gimana? Sama dengan count if, kurung buka, range-nya dari awal sampai akhir seperti biasa. Terus kriterianya gimana? Kurang dari 960. Kurang dari 960 terus udah petik lagi. Petik lagi terus udah kayak gini. Petiknya salah. Oh. Kayak gini, udah. Yakin?
Yakin nggak? Ini mah kalian ngitungnya semua hal yang kurang dari 960. Kan kita nyarinya dari 930 sampai 960. Gimana dong? Paham nggak? Ini salah. Paham nggak ini salah? Nih, kita kan udah nyari nih antara 900 sampai 930 ya. Logikanya, kita nyari semua yang di bawah 930. Nah, kalau misalnya yang nomor 2 dan seterusnya ini beda. Kita nyari antara 930 sampai 960. Kalau misalnya logikanya cuma sekedar kita nyari di bawah 930, 960, berarti ini termasuk terhitung nih. Ngerti nggak? Ini nilai ini terhitung nih. Nilai 8 ini terhitung. Karena kita masukin logikanya adalah kita masukin logikanya di bawah 960. Jadi gimana dong? Hah? Jadi harus ada dua kriteria. Kenapa yang atas cuma satu kriterianya? Karena kan kita ngeset angkanya itu minimal 900. Ya udah cukup kan. Kalau yang pertama nggak bakal ada angka yang di bawah 900. Oke? Jadi satu aja cukup kalau yang pertama. Kalau yang kedua dan seterusnya itu harus dua kriteria. Harus dikurangi lagi yang angkanya di bawah 930. Jadi count if-nya ditambah lagi, dikurangi lagi. Count if masih sama ya ininya nih. Si array-nya masih sama. Kita copy aja, paste di sini ya. Titik koma, terus tanda petik kurang dari 930, tanda petik. Jadi segini. Tadi kan 22 ya. Ya udah tinggal kurangin 8 sama kan. 22 kurangin 8 4 terbukti sudah benar nih hitungan kita. Ya udah selanjutnya tinggal sama ya. Kita copy aja kodenya ya. Nggak usah deh. Nggak usah kita copy. Sama dengan count if. Nah, berarti ini 990 ya. Nah, ini kalau nih satu ilmu lagi ya yang kalian harus punya. Kalau misalnya kalian copy kodenya nih ya, kalian copy kodenya nih, kodenya semuanya kalau kita copy nih. Terus kita paste ke bawah. Nah, ini itu tuh kalau ngegeser juga nih si kolomnya. Nih, lihat ya. Si kolom-kolomnya tuh ngegeser juga. Tapi enggak nih di sini, tapi biasanya ngegeser. Ya kasus-kasus tertentu tuh ngegeser ke bawah kolom yang kita iniin ya, yang kita acu. Ini kebetulan sama sih. Ini B2 sampai B101. Nah, biasanya kalau kita tarik ke bawah itu jadi B3 dan B102. Misalnya kita pengen kodenya itu nggak berubah ya, walaupun kita copy. Ini harus kita kunci kolomnya dengan pakai simbol dolar. Pernah pernah dengar? Nah, ini pakai simbol dolar kayak gini. Oh, di B-nya nih ya. B-nya kita kasih simbol dolar. Ini kita artinya mengunci sel yang kita punya. Jadi kalau misalnya kita copy, dia tetap B2 gitu. Nah, yang ada di sini. Ya ini kalian bisa ulik-ulik sendiri ya. Nah, berarti untuk yang sini 990 dikurangi 960. Nah, ini dia. Nah, ini nih berubah nih. Ketika kita copy ini berubah jadi B3 tuh. B3 ini juga berubah B4. Yang kita inginkan kan tetap sama ya.
Nah, ini tetap B2 nih yang kita inginkan. Ini juga tetap dari B2. Jadi kalau misalnya mau kita copy, itu harus kita kunci dengan dolar di pinggir kanan kiri hurufnya ya. Jadi kalau kita copy itu nggak bakal berubah-berubah, tetap di B2, nggak turun. Nah, sekarang kita tinggal ubah nilai maksimal dan minimalnya. Ini 1020, 1020 sampai 990. Terus yang bawahnya 1050 sampai 1020. Bawahnya lagi 1080 sampai 1050. Bawahnya lagi 1080 sampai 1110. Salah. Kebalik, kebalik. Ini 80. Nah, lanjut. 1100 1140 sampai 1110. Dua lagi 1160. Ini salah ya, bukan 60 ya, 70 ya harusnya ya. Ini 1170. Nah, 1170 sampai 1140. Nah, ini terakhir 1200 sampai 1170. Oke. Nah, ini frekuensinya. Jadi kalau misalnya kita mau buat grafik juga udah bisa nih. Ini adalah observe frekuensi ya. Kita pakai bar chart. Nah, seperti ini nih. Misalnya nih ya, kalian ini kan otomatis nih. Kita nggak mau yang otomatis-otomatis, dihapus saja. Kita buat dari awal nih. Series name. Nah, namanya itu adalah implementasinya ini ya. Tata. Namanya implementasi ini. Ih, implementasi kita blok dari awal sampai akhir. Values-nya juga kita blok nih, frekuensinya. Nah, terus yang horizontalnya, labelnya kita beri nama implementasi. Ini observe frekuensi.
Nah, ini apakah terlihat seperti Gaussian random variable? Enggak ya, soalnya mah ini random. Jadi ini mah kita random aja gitu. Nah, nanti kita uji ini kayaknya bakal gagal gitu kan, nggak kayak kubah sama sekali kelihatannya juga ya. Kayaknya bakal gagal deh. Kita coba uji. Nah, jadi untuk pengujian kalian boleh masih di sheet yang sama, stay di sheet yang sama atau pindah sheet juga boleh ya. Mau sheet yang sama atau pindah sheetnya? Pindah. Nah, kalau misalnya pindah sheet ke sheet yang berbeda, kita copyin dulu nih data-data ini ya. Kita copyin. Oh, bentar. Kita harus make sure dulu apakah ini semua frekuensinya sama dengan 100 atau enggak. Nah, kita jumlahin semua ini ya. Ah, 99. Berarti ini kodenya yang terakhir ini itu ada yang 1200 nih. Jadi ini bukan kurang dari 1200, harus ada sama dengannya. Kurang dari sama dengan ya. It's kurang dari sama dengan 1200. 90. Nah, seperti ini. Jadi kriteria yang ini nih. Nah, ini kriterianya tuh harus kurang dari sama dengan. Jadi yang tadi itu 1200-nya nggak kehitung, ya. Kalau kodenya cuma sekedar kurang dari 1200, jadi angka yang paling maksimalnya nggak ikut kehitung gitu loh. Nah, jadi harus seperti ini untuk yang terakhir ya. Jadi kurang dari sama dengan 1200 untuk yang terakhir. Jadi semuanya pas nih 100. Nah, oke. Terus kita copy ini semua ya. Kita copy ini semua. Nah, ini itu diubah, jangan frekuensi lagi. Ini adalah OF. Observe frequency. Nah, ini observe frekuensi. Terus kita mesti hitung expected frekuensinya berapa kan? Ini adalah expected frequency. Nah, ini kita perlu menghitung menggunakan rumus Gaussian random variable. Caranya gimana? Nah, kita balik lagi ke konsep ya. Jadi di Excel itu kita bisa menghitung persentil di Excel. Jadi kita bisa menghitung persentil di Excel dengan nilai standar deviasi dan rata-rata yang kita miliki. Misalnya nih ya, ini adalah Gaussian yang kita miliki ya. Nah, kita mau ngitung berapa sih probabilitas yang ada di sini nih. Kita pengen ngitung berapa probabilitasnya, ya. Nah, ini adalah X2, ini X2, aduh agak susah nulis di sini. Ini X2 ya, batas kanan, yang ini batas kiri. Ini X1. Nah, caranya gimana buat dapetin probabilitas, total probabilitas yang ada di dalam ini? Yang kemarin tuh awal-awal, kayak kita misalnya mau mencari total probabilitas yang ada di dalam toleransi tertentu. Buka lagi bukunya, normal distribution. Kalau misalnya kita mau menghitung berapa total probabilitas antara nilai X1 dan X2 gimana nih? Buka lagi bukunya. Probabilitas yang diapit dua nilai X. Gimana caranya? Yang kasus-kasus toleransi dimensi itu.
Menghitung probabilitas yang masuk ke dalam toleransi tertentu. Itu gimana caranya? Gimana? Gimana, gimana? Persentil? Persentil 2 dikurangi persentil 1 ya. Jadi kan kalau persentil itu kita menghitung probabilitas semua yang di sebelah kiri nilai X tertentu ya. Nih, kalian bayangin nih. Kalau misalnya nyari persentil 2 ya, itu kalian dapatnya semua yang ada di sini. Semuanya sampai kiri banget gitu ya. Kalau misalnya kalian nyari persentil 1, berarti semua yang ada di sebelah kiri X 1. Berarti kalau cuma nyari tengahnya doang, berarti ya persentil 2 dikurangi persentil 1. Nah, gitu juga nih yang kita terapkan di Excel. Nah, kita tadi udah dapat nilai min sama standar deviasinya ya. Nilai minnya berapa? 1047 lah ya, kita bulatkan. 1047. Terus standar deviasinya 85,7. 85,7. Nah, jadi untuk menghitung expected frekuensi ini perhatikan baik-baik ya, karena akan kalian pakai. Caranya sama dengan normal distribution. Normal, oh ini norm. Norm titik dis. Normal distribution ya. Norm titik dis. Nah, jadi gini nih kodenya. Ini untuk menghitung persentil. Jadi norm dis dikalikan dengan, bukan dikalikan. Norm dis kurung buka, X-nya berapa? Nah, kita mau mencari persentil duanya dulu. Gini deh, sebelum ke expected frekuensi ini kejauhan. Kita nyari ini persentil dulu deh. Persentil. Ini left persentil atau left persentil, yang ini right persentil ya. Nah, diginiin dulu deh. Baru kita ngitung expected frekuensi. Nah, left persentil berarti yang X1 ya, yang batas kiri. Batas kiri itu yang 900. Sama dengan normal distribution. X-nya itu adalah 900. Terus titik koma, minnya berapa tadi? Minnya ini ya. Minnya ini. Nah, kita C-nya kasih dolar biar dia nggak kemana-mana kalau kita kopikan kodenya ya. C-nya kasih dolar. Terus standar deviasinya adalah ini ya, 85,7. Kita kasih dolar lagi C-nya. Terus titik koma lagi. Nah, ini kumulatifnya true aja ya. True. Kalau true itu kita nggak nyari sebelah kiri, kalau false kita nyari sebelah kanan. Jadi satu min persentil kalau kalian masukin false. Nah, ini adalah probabilitasnya, probabilitas X1 atau persentil 1 ya. Nah, sekarang ini persentil kanan. Ya sama aja kayak tadi. Sama dengan ini copy-in aja kodenya, nggak apa-apa. Tinggal diganti nilai X-nya ya. Nilai X-nya jadi 930. Nah, persentil kiri, persentil kanan udah kita ketahui. Tinggal nyari ini ya, tinggal kurung buka persentil kanan dikurangi persentil kiri. Kurung tutup dikali total produknya ya, total sampelnya ada 100. Nah, segini. Secara teoritis jumlahnya segitu, 4,3. 4,3 expected frekuensinya.
Nah, kita lakukan ini semuanya ya untuk batas kiri dan batas kanan. Jadi yang ini berarti batas kirinya 930, yang ini batas kanannya 960. Berarti ini expected frekuensinya 6,8. Lanjut, ini batas kiri 960, ini batas kanan 990. Nah, berarti ini pasti makin gede ya, makin dekat ke rata-rata pasti makin gede. Nih itu. Expected frekuensinya pasti makin gede. Jadi masih nanjak nih gunungnya. Nanti kalau udah lewat rata-rata turun. Ini masih nanjak. Ini kita masukin dari 1050 ya sampai ini batas kiri dulu 990 sampai 1020. Nah, ini 12 ya. Ini 1020 sampai 1000. Nah, ini nih, ini rata-rata nih ya. Kan tadi rata-ratanya di 1050-an. Nih, kemungkinan bakal turun lagi nih. Atau masih stagnan lah, masih stagnan di situ terus turun ke berikutnya. 1050, 1080. Nah, ini masih udah agak turun dikit ya. Tuh, udah agak turun dikit. Nah, kesananya pasti turun lagi. Ini 1080 sampai 1100. Nah, tuh turun lagi ya, 13 ke 11. Ini 1140, 1100. Yang ini 1200. Ini 1170. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita buat ya perbandingan antara OF dan EF seperti ini nih. Itu tadi tadi bapak yang nomor 8 Bro. Yang nomor 8. Oh ya, belum. Belum kayaknya. Atau ada yang salah. Oh iya, belum dirubah. 1110 sampai 1000. Kriteria. Nah, ini ya. Kita buat grafiknya, select data. Ini kita remove aja dulu semua. Nah, ini OF dan EF. Ih. Pertama yang value-nya OF dulu ya. Observe frekuensi dulu nih. Kita bandingkan. Nah, yang ini namanya OF aja ya. OF.
Nah, seperti ini nih perbandingan antara expected frequency dan observed frequency. Ini kan kalau yang warna orange tuh kayak gunung ya, kubah gitu ya. Lalu kita selisihkan ya antara OF dan EF. Lalu dikuadratkan. Jadi kita sekarang hitung chi-square-nya berapa. Ini adalah OF min EF kuadrat. Jadi ini sama dengan kurung buka dulu ya, karena mau kita kuadratin. OF dikurangi EF. Dikuadratkan. Nah, kalau pangkat tuh gitu ya. Kuadrat pangkat. Bukan bintang, bintang tuh kali. Nggak jelas. Nah, gini nih. Nih, pangkat nih kayak gini ya. Terus, udah gitu hitung nih chi-square-nya berapa? Chi-square. Itu rumusnya kayak gimana? Jumlah dari sum dari ini semua ya. Dibagi dengan expected frequency. Coba lihat buku, saya lupa. Dibaginya pakai OF atau dibagi pakai EF? Pakai EF ya. Oh, berarti gini nih, di sebelah sininya harus ada perhitungan lagi. Berarti ini adalah OF min EF pangkat 2 dibagi dengan EF. Nah, jadi ini sama dengan ini dibagi dengan EF-nya masing-masing ya. EF-nya masing-masing. Kita bagi dengan EF-nya masing-masing. Nah, seperti ini. Baru ini kita sum. Nah, ini nilai chi-square-nya. Sama dengan sum dari sum itu jumlah ya. Ini semua. Nah, ini adalah nilai chi-square-nya. 21,75. Lalu kita bandingkan dengan nilai chi-square yang ada di teoritis. Misalnya kita pakai alfanya, alfa 0,05. Terus pakai V-nya berapa nih? Coba lihat di ini, di catatan. Degree of freedom-nya berapa? V, degree of freedom. Jumlah kelas dikurangi 3 ya untuk Gaussian. Jadi jumlah kelasnya ada berapa nih? 10 dikurangi 3, 7. Nah, kita lihat tabelnya. Lihat di WhatsApp aja ya. Kita lihat tabel berapa nih chi-square alfanya. Chi-square alfa. Alfa, V ya. Alfa, V. Lihat di tabel. Nah, lihat yang V-nya itu 7 ya. V itu yang vertikal tuh 7. Terus alfanya yang titik 050. Berapa tuh? 14,07. Berarti kesimpulannya gimana? Kesimpulannya adalah chi-square perhitungan lebih besar daripada chi-square teori. Kesimpulannya reject gitu. Jadi ini tidak sesuai, sama sekali tidak sesuai dengan Gaussian random distribution. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Paham nggak? Paham ngujinya? Kalau rekaman kepala itu ada. Hah? Ada rekaman. Ya saya rekam sih. Ya berusaha lah berpikir jangan kayak simpanse. Kalau nggak ngerti tanya. Tanya di grup gak apa-apa. Ya, ini udah saya ajarin dari awal sampai akhir. Jadi kalau ngulang
Itu kalian dapat permasalahan berpikir dulu gitu. Coba dulu selesaikan. Jangan langsung minta disuapin. Ya, Gatan ya. Ini kayak gini loh ibaratnya ya. Kita punya anak nih. Kalau kita suapin terus, anak itu nggak bakal bisa makan sendiri. Kalau kita suapin terus. Jadi harus diajarin makan sendiri. Sama, saya ngajarin nih cara makan kayak gimana. Tapi nggak dengan cara nyuapin terus. Kalian harus coba dulu juga makan sendiri. Biar lama-lama bisa makan sendiri gitu ya. Oke? Sok, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau ada yang masih bingung segala macam, pengolahannya seperti ini ya. Ini kesimpulannya rejected. Jadi eh, hipotesis testingnya reject ya, tidak sesuai dengan asumsi. Oke, sip. Bagi-bagi tugas ya nanti ya. Jadi jangan cuma orang-orang itu aja yang ngerjain. Ini lumayan banyak tugas yang harus dikerjakan. Ngukur terutama tuh, ngukur tuh capek. Ada 100 soalnya. Bagi-bagi tugas ngukurnya juga. Nah, nanti ini kan kasus sederhana ya. Kasus kalian pasti kelasnya itu koma-komaan, jadi sesuaikan dengan kasus kalian sendiri ya. Pasti koma-komaan kalau kasus kalian. Seperti itu. Sip ya. Kalau nggak ada yang ditanyain lagi, saya akhiri tutorialnya. Saya akhiri tutorialnya, sip ya.